Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdian, mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, NIM 201703100068. Baik, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pemantauan hemodinamika atau monitoring hemodinamik. Jadi, pemantauan hemodinamika itu adalah segala upaya yang dilakukan dalam mengatur ataupun mengintervensi parameter kardiovaskular yang menjadi variabel oksigenasi jaringan. Contoh kasusnya adalah pada saat pasien dalam persiapan ataupun pemantauan ingin operasi besar ataupun operasi mayor seperti itu. Dan saat kita melakukan tindakan juga pasti akan dipantau oleh yang namanya pemantauan hemodinamik yang meliputi ada saturasi oksigen, tanda-tanda vital, dan juga EKG. Lalu sekarang saya akan mengenalkan alat-alat yang digunakan pada pemantauan hemodinamika. Yang pertama adalah bedside monitoring seperti yang ada di samping. Jadi bedside monitoring berupa layar yang pada layar tersebut ada 4 penilaian yang kita nilai. Yang pertama adalah saturasi oksigen, yang kedua adalah EKG, yang ketiga adalah respiration rate, dan yang keempat adalah non-invasive blood pressure, di mana 4 penilaian ini akan terhubung kepada alat-alat lainnya. Oke, baik. Lalu setelah tadi kita mendapatkan pengetahuan tentang bedside monitor, kita akan jelaskan alat-alat lainnya. Yang pertama adalah stetoskop. Stetoskop ini untuk memantau denyut jantung pasien secara rutin. Lalu alat yang berikutnya adalah pulseless oximeter. Jadi pulseless oximeter ini dia akan terhubung kepada bedside monitor tadi, yaitu untuk mengukur saturasi oksigen pasien. Lalu alat yang ketiga adalah EKG, di mana akan ditempel kepada dada pasien seperti contoh gambar yang ada di samping, dan itu akan langsung sampai ke monitor untuk menilai EKG pasien dan juga sekaligus respiration rate atau angka pernafasan dari pasien tersebut. Lalu yang ketiga adalah manset. Manset ini adalah untuk menilai tekanan darah pasien. Lalu alat lainnya adalah ada syringe pump, di mana syringe pump ini berisi cairan ataupun obat-obatan yang akan diinjeksikan secara langsung kepada pasien melalui monitoring. Lalu yang terakhir adalah infus pump. Infus pump ini berisi cairan ataupun nutrisi yang diberikan kepada pasien dalam kondisi kritis. Dan juga sama seperti tadi syringe pump, infus pump dan syringe pump akan diberikan secara otomatis dan tidak perlu dan sudah diukur oleh alat sehingga cukup efektif dalam penggunaannya. Seperti itu. Lalu alat lain yang tidak kalah pentingnya adalah ventilator. Ventilator ini berfungsi untuk memberikan ventilasi secara aktif kepada pasien pada saat proses pemantauan hemodinamika. Lalu yang terakhir adalah obat-obatan. Obat-obatan bisa berbentuk tablet atau berbentuk lainnya, ataupun bisa juga dimasukkan ke dalam syringe pump. Baik, itu sudah kita bahas tentang pengenalan alat-alat yang digunakan untuk pemantauan hemodinamika. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas skenario dari pasien berikut. Pada skenario tersebut ataupun pada gambar tersebut, kita bisa melihat gambaran dari bedside monitoring. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bedside monitoring memiliki beberapa komponen ataupun penilaian seperti saturasi oksigen, heart rate, respiration rate, tekanan darah, sampai EKG. Dan pada gambar tersebut kita bisa melihat bahwasannya yang pertama adalah EKG pasien. EKG pasien terdapat sinus takikardi dengan heart rate 139 kali per menit. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat adalah respiration rate-nya. Respiration rate-nya adalah normal dengan saturasi oksigen 100%. Lalu yang kedua adalah tekanan darah. Kita bisa melihat bahwasanya tekanan darah sistol itu 71 dan tekanan darah diastol itu merupakan 45, dan kita dapatkan main arterial pressure itu merupakan 54. Sehingga dari skenario tersebut kita bisa melihat bahwasannya pasien mengalami sinus takikardi dengan hipotensi. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah mohon dibenarkan dan juga kita koreksi bareng-bareng seperti itu.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.